Aroma dari kopi Sigara Rutang akan membuat kita semua terlena. Wow, aromanya luar biasa. Rasanya itu loh, bener-bener sih luar biasa banget. Karena ini low acid. Wah, pengen tahu sih gimana ya rasa keseluruhan dari kopi Sigara Rutang. Let's check this out. Halo Askul, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Kopi Benang Merah dan kita mau nyobain kopi Sigara Rutang. Ini adalah kopi dari Simalungun, Sumatera Utara. Artinya adalah kopi si pembayar hutang. Unik ya namanya ya. Nah, kopi ini punya ciri khas sendiri nih dibandingin dengan kopi-kopi lain karena termasuk varietas kopi unggul. Ini menurut keputusan Menteri Pertanian nomor 205 KPTS SR 120 P 2005. Bener-bener sih kopinya kayaknya bikin penasaran banget sih. Biji kopinya itu agak kuning pucat, jadi beda sama green beans lainnya. Nah, kalau dengan proses full wash akan menghasilkan rasa yang khas banget. Nah, proses full wash itu apa sih? Proses full wash itu dicuci bersih, jadi sudah dipisahin dari buahnya. Beda sama natural. Kalau natural itu harus nunggu buahnya sampai kering. Yang paling unik dari kopi ini adalah low acid. Jadi low acid dan rasanya seperti hazelnut. Yang saya rasain sih sebenarnya pertama kali nyobain sih sebenarnya lebih mirip ke coklat. Iya, coklatnya hazelnut sih, lebih mirip ke situ. Dan ini sebenarnya lumayan mahal sih kopinya dibandingin dengan harga-harga lain. Kembali ke nama Sigara Rutang. Sigara Rutang itu artinya kan si pembayar hutang. Jadi dulu tuh sebenarnya aslinya adalah orang-orang itu suka jualan kopi. Nah, jualan kopinya itu petaninya itu digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi namanya Sigara Rutang gitu aslinya. Dan ini pertama kali ditemukan tahun 1988 di kebun kopi milik Opung Opan yang berasal di Dusun Batu Gajah, Desa Paraning Utara, Kecamatan Litong Nihuta. Wih, jauh banget nih dari tempat saya. Dan biasanya sebenarnya ditumbuh di antara 1000 sampai 2000 mdpl. Baiknya sih sebenarnya kalau Arabica 1200 mdpl, di atas 1200 biasanya lebih bagus. Oke, gitu aja. Nah, ini prosesnya. Prosesnya adalah V60 dengan saringan yang berbeda. Ternyata saya baru tahu kalau misalnya cangkir filternya itu dari keramik, filternya juga beda sama yang dari plastik. Dan karena keramik tidak terlalu mengalami penurunan suhu yang signifikan dibandingin dengan plastik. Nah, itu bedanya tuh. Untuk kopi kali ini juga saya tidak terlalu banyak memakai suhu. Jadi saya sebenarnya pengen yang nggak terlalu bold. Takutnya kalau terlalu bold itu saya bisa melek terus. Karena biasanya efeknya tuh kalau bold tuh melek terus. Tapi ini nih luar biasa banget sih orangnya yang bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Jadi saya mintanya antara 80 sampai 90 derajat lah. So inilah hasilnya dari dari kopi Sigara Rutang yang sudah kita proses tadi. Ini dia nih. Jadi bubuknya ditaruh, terus mulailah disaring lewat V60. Wih, menarik banget ya. Ini baristanya dari Kopi Benang Merah benar-benar melakukan dan membuatnya sepenuh hati. Kopi yang dibuat dengan sepenuh hati akan menghasilkan kopi yang benar-benar enak banget. Dan tidak hanya sepenuh hati, dia juga benar-benar mengkalkulasikannya dengan sangat teliti. Jadi semua itu diukur. Nah, memang barista itu bukan sembarang ngerjain bikin kopi aja, tapi harus benar-benar tahu hitungannya.
Cuma beberapa barista yang sudah ahli banget udah tahu sih ukurannya berapa, bahkan megang teko aja dia bisa tahu suhunya berapa. Wih, untuk barista yang profesional yang udah makan waktu lama udah tahu tuh ukurannya seperti apa. Nah, ini diseduh dan inilah dia hasilnya dari seduhan V60 yang sudah kita minta tadi. Ayo, udah menggiurkan banget kan? Ayo kita cobain. Segera kita cobain dan kita rasain cita rasa dari kopi Sigara Rutang yang sudah terkenal banget nih. Wih, let's check this out. Halo Askul, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Kopi Benang Merah untuk ngomongin ini nih, kopi Sigara Rutang. Nah, Sigara Rutang itu kopi apa sih? Kopinya si pembayar utang, kalau dalam arti bahasa dari Medan. Ini kopinya asli dari Medan nih. Pengen tahu ya rasanya kayak gimana? Saya cobain di metode V60. Jadi ini kopi biasanya tumbuh di antara 1000 sampai 2000 mdpl. Nah, karena Arabica itu di atas 1000 sampai 2000 mdpl menghasilkan kualitas biji yang bagus. Jadi pengen tahu sih kayak gimana ya racikan dari kopi benang merah. Nah, saya tadi request, saya nggak mau terlalu bold, jadi saya pakai suhu sekitar 85 derajat. Dan itu saringannya pakai keramik. Jadi beda sama saringan plastik. Kalau saringan plastik biasanya suhu akan turun menurut baristanya. Jadi saya pengen tahu sih rasanya kayak gimana. Ayo, kita langsung cobain. Sebelum kita cobain, kita harus ngomong apa? Indonesia, ayo ngopi! Wah, ini harum banget nih. Baunya harum banget. Fruity banget baunya. Kita cobain ya, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini rasanya kerasa coklat. Terus acidnya hampir nggak terasa nih. Jadi hebat juga nih. Acidnya hampir hilang. Iya. Acidnya hilang, terus lebih ke soft. Nggak terlalu bold gitu. Karena mungkin karena tadi saya pesannya, saya nggak mau yang 90 derajat, jadi maunya yang light aja. Jadi lebih soft nih. Enak banget sih, enak banget. Wah, saya nggak nyangka sih ada kopi yang aromanya kayak gini nih. Ini pertama kali saya nyobain kopi Sigara Utang. Karena jarang banget ada tempat di Jakarta yang nyediain kopi Sigara Utang. Saya nyari-nyari sebenarnya dari kemarin. Kenapa ya? Kok nggak ada ya? Penasaran sih kayak apa rasa dari kopi Sigara Utang. Gak taunya seenak ini. Kita cobain lagi. Wow, benar-benar sih, ini acidnya rendah banget. Ini kopi-kopi tipe-tipe kopi kesukaannya cerita baper nih. Dia nggak suka yang banyak acidnya. Bukan begitu cerita baper. Cerita baper ngangguk-ngangguk dari jauh. Sarang heo tuh tangannya. Oke. Ini enak banget. So, saya langsung kasih nilai aja sih. Dari 1 sampai 5. Dengan metode seperti ini, V60 saya kasih 1 sampai 5 saya kasih 4,7 untuk kopi yang enak ini. Udahlah, gitu aja. Saya mau ngabisin kopi ini bareng sama yang berdiri. Karena ada 2 gelas sebenarnya harusnya nyobain, tapi dia lagi nggak pakai kaos katanya. Jadi dia nggak mau nyobain. So, makasih, jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol lonceng. Terus jangan lupa support terus UKM-UKM di Indonesia, terutama UKM kuliner, supaya bisa maju dan bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti ini. So, gitu aja.
support terus UKM, dan jangan lupa protokol kesehatannya dijaga, pakai masker 2 lapis supaya kita sehat terus dan kita bisa makan yang enak-enak. Itu aja ya. Makasih semuanya. Bye bye.